Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil atiyah, salatu wassalaman ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. أما بعد. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh untayan puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Qadi Rabbul Jalil, pemilik negeri dunia dan juga negeri akhirat ini, yang mana Allah sampai pada subuh yang berbahagia ini masih senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam, dan juga kita dapat melaksanakan sebuah perintah salat subuh secara berjamaah. Rahmat dan sejahtera senantiasa selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah limpahkan kepada junjungan alam, khatamul anbiya, penutup segala nabi, nabi yang bisa memberi rahmat bagi setiap umat-umatnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga sahabat beliau sekalian. Ikraman kepada Al-Mukarram, guru kita bersama, imam masjid yang kita cintai ini. Penghormatan kepada pengurus masjid yang senantiasa selalu melaksanakan suci Ramadan, dan juga hadirin hadirat muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa waktu begitu cepat berlalunya. Hari ini kita telah berada daripada hari ke-19 bulan suci Ramadan. Rasa-rasanya bagi kaum muslimin dan muslimat yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakan salat, yang berzikir, rasa-rasanya Ramadan ini cepat sekali berlalu. Tetapi bagi sebahagian kelompok, bagi sebahagian manusia, Ramadan ini rasa-rasanya lama sekali perjalanan waktunya. Ramadan tahun ini memang sama
dengan Ramadan-Ramadan yang terdahulu. Hampir tidak ada perbedaan. Tetapi Ramadan kali ini ada sedikit perbedaan dengan Ramadan-Ramadan yang terdahulu. Yang pertama, usia kita yang dulunya sedikit muda, hari ini Allah tambahkan usia kita 1 tahun lagi hingga sedikit menua. Yang kedua, ada 2 pengaruh yang menyebabkan Ramadan kali ini jauh berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang terdahulu. Karena pada Ramadan ini Allah mengirimkan sebuah penyakit, Allah mengirimkan sebuah virus, yang mana virus tersebut hampir menjadi semua manusia bertanya-tanya. Kenapa dikatakan semua manusia bertanya-tanya? Hingga saat ini virus corona sudah menjadi sebuah wabah dunia. Bagaimana wujud corona sebenarnya? Walaupun yang kita lihat di spanduk yang dipajang oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sang-sang coronanya kan lagi si kumbung pak, lagi si kumbung. Tetapi bagaimanakah wujud corona yang sebenarnya? Virus yang paling kecil diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Allah lah yang lebih mengetahuinya. Corona bisa menjadi teguran, corona bisa menjadi pelajaran, dan corona juga bisa sebagai cobaan, dan corona juga bisa menjadi sebuah bala bagi kita, tergantung posisi-posisi kita sekarang berada di mana. Kalau Allah ingin mencoba hambanya, kalau Allah ingin mencoba umatnya, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menciptakan kita hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak lain, aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah, hanya untuk berubudiyah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dalam ayat tersebut Allah mengkhususkan kepada kedua makhluknya. Yang pertama jin, bangsa iblis. Yang kedua manusia, bangsa yang paling susah diatur di atas permukaan dunia ini. Padahal kita lahir tidak bawa apa-apa. Kita lahir ke dunia ini putih, bersih, suci. Namun kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan bawa apa-apa. Apa yang pertama kita bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pakaian putih yang kita pakai, yang memang tidak ada satu manusia pun yang ingin dengan pakaian putih tersebut. Ingin tidak kepingin, pakaian putih itu akan kita pakai. Hari ini bagi kita yang duduk di rumah Allah yang mulia ini, sambil kita beriktikaf memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia adalah sebuah hal nyata. Alam barzah, alam akhirat adalah sebuah cerita. Namun pada saat nyawa kita berada di gargarah kerongkongan kita, baru tersadar ternyata dunia hanyalah sebuah cerita. Alam barzah dan alam akhirat adalah hal yang nyata. Karena Rasulullah mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk kita kembali kepada negeri akhirat yang kekal, abadan dan abadi. Hadirin kaum muslimin muslimat, sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam bulan Ramadan ini manusia sedikit terusik ibadahnya.
Ada sebagian tidak konsentrasi dari hari pertama Ramadan hingga dengan hari 15 Ramadan. Ada sebuah isu yang dimana isu itu diangkat oleh manusia itu sendiri, yang mana pada 15 Ramadan bertepatan dengan hari Jumat yang lalu akan terjadinya sebuah peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa Dukhan. Karena pada suatu ketika sahabat duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, kapan terjadinya kiamat?" Hingga Rasul menjawab, "Wahai sahabatku sekalian, yang mengetahui kapan terjadi kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam." Tidak ada satu manusia pun yang akan tahu kapan terjadinya kiamat yang sesungguhnya. Tetapi yang perlu kalian pikirkan, apa yang telah kita persiapkan untuk kita kembali kepada alam barzah, untuk kita kembali nanti di hari yaumil qiyamah. Kita akan mempertanggungjawabkan segala amaliyah, segala gerak-gerik, segala tingkah laku kita selama kita hidup di atas permukaan dunia ini. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Karena sebagaimana Rasul mengatakan tadi, ad-dunya madra'atul akhirah. Dunia ini hanya sebagai tempat kita bercocok tanam. Kita kembali kepada firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidak lain aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kedua makhluk itu Allah sangat prioritaskan. Mengapa demikian? Karena pada kedua makhluk itu sangat rentan untuk berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malaikat salah satu makhluk Allah yang memang tidak akan mungkin untuk berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Apabila kita melaksanakan sebuah maksiat karena syahwat kita, karena nafsu kita, kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Allah Subhanahu wa taala selalu dan selalu akan menerima taubat ampunan seorang hamba. Tetapi yang menjadi permasalahan sekarang bukan Allah yang tidak mau mengampuni hambanya, tetapi hambanya yang sudah bosan untuk mengangkat tangan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah hidup ini merupakan tujuan terakhir, padahal hidup ini tak ubahnya sebagai sebuah terminal. Sehebat apapun terminal tersebut, tidak ada satu manusia pun yang ingin tinggal di terminal. Difasilitasi dengan AC, difasilitasi dengan eskalator yang sangat canggih, namun tidak ada manusia yang mau tinggal di terminal maupun bandara. Hanya paling manusia itu tinggal sebatas kemampuannya. Apabila ada penundaan pesawat ataupun mobil, maka manusia tersebut akan tinggal sebentar. Begitu jadwalnya berangkat, semua penumpang akan berangkat. Karena kenapa? Tujuan daripada akhir setiap penumpang adalah keluarga yang dinantinya. Tujuan terakhir daripada kehidupan adalah alam barzah dan alam akhirat. Kenapa dikatakan tersebut alam barzah? Merupakan wasail untuk kita menuju kepada alam akhirat. Tanpa adanya alam akhirat, kalau kita tidak harus mati dulu, maka kematian itu merupakan sebuah kewajiban, sedangkan kehidupan adalah sebuah keharusan. Allah menciptakan kita sebuah keharusan. Allah melahirkan kita dalam keadaan orang yang muslim, dalam rahim ibunda yang Islam. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa perlu kita syukuri nikmat yang paling besar yang hari ini kita miliki. Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lahirkan kita dari seorang ibu yang muslim. Allah lahirkan kita dari daerah yang mayoritasnya muslim.
seandainya Allah geni pelahir kita di Rusia, Allah geni pelahir kita di Uni Soviet, Allah geni pelahir kita di China, Allah geni pelahir kita daerah-daerah yang mayoritas non muslim, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini ibadat kita bukan karena ingin mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, tetapi ibadat kita hari ini hanya sebatas wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah mempersinggahkan kita di atas permukaan dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Hari ini kita berada di hari ke-19 daripada bulan suci Ramadan. 10 yang pertama, rahmah Allah, kasih sayang Allah telah berlalu. 10 yang kedua, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala hanya tinggal 1 malam lagi. Dan 10 yang ketiga, itqum minan nar, pembebasan diri kita daripada api neraka, yang mana dalam 10 terakhir Allah selipkan 1 malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini ada beberapa hal yang Allah sembunyikan kepada kita manusia. Naput bohal yang Allah hanggepeduh kepada manusia. Satu, pertama, Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar. Seandainya Allah neputang Ramadan kalinya Lailatul Qadar bak 27, yang ke bak 27 punah urungi masjid lenyam bre madu. Maka Allah tidak berikan batas waktu, cuman Allah mengatakan pada 10 yang terakhir di situ ada 1 malam, yang malam itu lebih bagus kita ibadah daripada 1000 bulan. Yang kedua yang Allah rahsiakanlah kematian seseorang. Tidak pernah Allah katakan si fulan sekian matinya, si fulan sekian umurnya. Itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempercepat kematian kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperlambat kematian kita. Seandainya hari ini seluruh umat dunia semuanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap Tuhan. Allah tetap Qadir Rabbul Jalil. Allah tetap Malikul Mulki. Seandainya juga hari ini semua manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan Islam, yang dulunya kafir juga kembali kepada Islam, Allah juga tidak akan naik pangkat. Tetap Allah Tuhan, tetap Allah Qadir Rabbul Jalil, tetap Allah pemilik negeri dunia dan negeri akhirat. Allah juga memiliki 2 kunci terakhir manusia. Karena di saat kita dikumpulkan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala, kita berhadapan dengan 2 pilihan. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pilihan yang ketiga. Hana kata bantu hinan, hana pilihan ketiga menyuhana merumpok nalain hana. Makanya Ibnu Sina menggambarkan kategori ibadah itu menjadi 3. Yang pertama kata Ibnu Sina, orang ibadat, setiap ibadat yang dia kerjakan dia hitung-hitung. Uronyo sembayang malimau wate naik masjid, sembayang sunat mandumna, long zikir sekian ga, long istighfar sekian ga, long sedekah uronyo sekian ribe. Semua hitung-hitung. Kata Ibnu Sina, tipikal orang yang pertama adalah tipikal ibadat orang pedagang. Menyaurung mekat dikira untung pak, hana urung mekat yang tingkira ruo. Tetap yang dihitung oleh seorang pedagang itu adalah keuntungan wajar.
karena dia seorang pedagang. Yang ada dalam dirinya apa? Bagaimana barang dagangannya laku, dia memiliki keuntungan yang besar. Orang yang gaduh hitung-hitung amal ibadah, orang yang asyik menghitung-hitung ibadah dia, itu tak ubah seperti seorang pedagang. Ibnu Sina mengatakan, ada tipe orang yang kedua, dia beribadah bukan karena syurga, karena dia tahu tak layak. Yang penting dong beluh dan rakam. Dia ibadat siang dan malam, dia ibadat tiap harinya untuk agar Allah tidak jadikan dia sebagai penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Tipikal orang tersebut, kata Ibnu Sina, digambarkan bagai seorang budak. Cara beribadah orang tersebut gaya budak ataupun gaya hamba sahaya. Budak sampai kapanpun, sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap menjadi budak. Tak akan pernah menjadi sayyid apabila belum dimerdekakan oleh tuannya tersebut. Budak yang kepegat tak belami, lamit tetap lamit, hanjit ke tuan. Maka tipikal orang yang kedua tersebut, Rasul mengatakan atau Ibnu Sina mengatakan, tipikal ibadah seorang budak. Sedangkan Ibnu Sina menggambarkan tipikal ibadah orang yang ketiga, dia hanya beribadah saja-saja, hanya kira uronyo padum ka ibadah. Punale uronyo istighfar, akah pak banyak kita ni bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga terucap kepada dia, ya Allah, saya tidak layak di syurgamu, tetapi saya ya Allah tidak sanggup menahan azab api nerakamu. Ibadat tipe yang ketiga dicerminkan oleh Ibnu Sina kepada seorang ulama sufi perempuan, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Kita tidak layak ke syurga Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak akan sanggup menahan pedihnya azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Hari ini apa yang diharapkan oleh tipikal orang yang ketiga? Ya Allah, saya tidak butuh syurgamu. Ya Allah, saya juga tidak sanggup tahan nerakamu. Satu, ya Allah, yang saya mohon darimu, berilah ridhamu kepada saya, berilah kasih sayangmu kepada saya. Ada tanya nana pak, iwo ba'daya, iwo di Banda Aceh pri puasa, ipeduk nilai pet koma 2, ipeduk rapor ba'dayah juara sa. Nyantakeun ba ane, wahai anakku sekalian, uronyo peik ne. Apa yang engkau inginkan ne? Apabila saya punya rezeki, engkau butuh Honda baru, engkau butuh makanan yang lezat, engkau butuh pakaian yang mewah, tenang hati, maka semua akan disediakan oleh orang tua. Tetapi ada dengar berita anak alam dayah ibnu, anak Banda Aceh kai drop bak polsek, ente woi laki Honda ai nabi, anakan nabi pak. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita pingin syurga Allah Subhanahu wa taala, carilah syurga itu dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadat kita hari ini hanya sekedar untuk membayar hutang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Apalagi hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, salah satu bulan yang mulia. Jadikan Ramadan ini momen terakhir dalam hidup kita, dan jadikan Ramadan ini bukan barang baru, tetapi barang yang harus kita perbarui selalu agar timbul kekhusyukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai tuan pegah Ramadannya bejit ke barang baru tak sebaru, bejit ke barang abagai tahu. Gambaran Bapak Ibu sekalian, hari ini bagi orang Indonesia Aceh Luk Semawe pada umumnya yang ingin berangkat umrah, kita harus menyediakan dana 25 juta rupiah. Menyuhana 25 juta handruk Mekah, handruk Madinah. Tetapi sampai di sana hari pertama ura kopon nyan tang-tang bantruk bengoh nyan atau subuh nyan kopor hana perle deo.
Menyai pegah penginapan 4, hana perlu penginapan lu. Kenapa? Yang timbul di pikiran kita hari ini, saya ingin berziarah ke makam Rasul, saya ingin berziarah kepada makam sahabat, lon uronyo nejak bak raudah taman syurga untuk berdoa. Kenapa? Karena kita anggap itu merupakan barang baru. Ada truk pendamping dari travel, kita mengatakan sebentar lagi rindu saya belum terhabiskan dengan Rasulullah. Mentang cinta tak long ke Nabi. Ita mengurau ke lepak, ita mengurau ke put bu. Jamaah umrah hana lebak raudah, hana lebak kubur Nabi. Pacit iyu payung inan, iyu payung raya inan. Atau mentang begitu azan berbunyi, jamaah umrah masih berada di toko-toko untuk membeli pernak-pernik. Kan hanjut puah ciriak kuneng, kan hanjut puah buah musabah, tetapi level ibadah kita menurun. Kenapa kan? Kubur Rasulullah put uro katakan kali barang baru yan. Raudah juga demikian. Bahkan ada di hari keempat yang sudah bosan berada di Madinah, menyujud betul ojo Mekah, 2 orang Mekah pe pesawat bawa ke Nanggro. Segitu cara ibadah manusia sekarang. Gambaran yang kedua, enti ni jauh Mekah pak, enti ni jauh Madinah. Oleh kerajaan Saudi, setiap azan berkumandang, seluruh kedai milik orang-orang Saudi yang berada di seputaran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi semuanya wajib tutup. Wajib tutup penduduk. Tetapi di saat azan berkumandang, mereka di mana? Itanya 25 juta tak berpeng tak ya ke di. Iawaknya bantu suara azan perlu ditarik mandum pintu kedai. Di mana mereka salat? Pas di depan kedainya tersebut. Yang kali-kali jak je kalian pak. Iku kedai semayang nan. Monyo bak dam-dam tower, yang ke bak pelataran iku dam-dam tower. Yang kira semayang. Begitu azan selesai, mereka buka kembali kedai mereka. Yang perlu pegah bu bagi awaknya, Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi bukan lagi barang baru. Sihinan kalahi. Persis seperti kita hari ini datang ke Badan Aceh, menyegelam piyuh Bak Baitur Rahman, yang gelom tak. Menancit urung Bandar Aceh, menyegelam truk Bak Islamik, gelom jadi. Inilah gambaran di saat sesuatu amal ibadah, di saat sesuatu Allah berikan nikmat, nikmat itu kita tidak jadikan barang baru. Maka apabila tidak jadikan barang baru, dia akan menjadi barang lama. Ramadan ini datang dan Ramadan ini akan pergi. Siapapun yang menyambutnya, Allah berikan kemudahan. Yang tidak menyambutnya, Allah akan memberikan laknat kepada manusia tersebut. Karena Rasul mengatakan, orang yang paling rugi di atas permukaan dunia ini, yang mana akhir Ramadan berlalu, dia belum mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang paling celaka. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang masih tersisa sekitar 11 hari lagi, jadikan Ramadan ini sebagai ajang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila nanti Ramadan ini memang wajib pergi, berganti dengan Syawal yang fitri, dan nanti Ramadan ke depan akan datang lagi, tetapi suasana yang berbeda, usia yang juga sudah berbeda. Hadirin kaum muslimin muslimat, sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dalam kondisi yang seperti ini, kita mari saling berbagi, kita mari saling berbantu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memerintahkan kepada para sahabatnya sewaktu Rasul berada di Madinah, yang pertama apa? Afsus salam, tebarkan salam. Mari kita menebarkan salam kepada siapapun. Tidak bisa berjumpa langsung, bisa melalui alat-alat komunikasi. Yang kedua apa? At'amut ta'am, marilah kita memberi makan. Di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala kita, Allah berikan kelebihan. Karena setiap ibadah yang Allah perintahkan di dunia ini, semua Allah berikan gambaran pahala. Tetapi hanya puasa yang tidak Allah berikan pahala. Kenapa? Kullu amalin ibni Adam lahu
illa siyamin fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bermula setiap amalan anak Adam itu baginya anak Adam. Puasa tidak, illa siyamin, kecuali puasa yang tidak. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, bahwa sungguh puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis qudsi. Mari sama-sama hari ini berilah makan, at-ta'amu ta'am. Yang ketigalah wasilul arham, sambung tali silaturrahim antara kita sesama manusia di bulan Ramadan ini. Apabila ada salah tingkah, salah sikap, mari selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa dengan hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Maka kita harus mencari keampunan daripada hamba ataupun saudara kita tersebut, agar nanti kita dibangkitkan di hari yaumil qiyamah, kita tidak tergolong kepada orang yang muflis, orang yang bangkrut. Walaupun kita ahli ibadah, tetapi kita bangkrut pada ujungnya. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, kejanggalan di sana sini, mohon diperbanyakkan maaf yang sebesar-besarnya. Apabila pernah mungkin yang kami sampaikan ini sebagai ulang kaji, mungkin bersamaan dengan guru-guru kita di hari-hari yang terdahulu, jadikan hari ini kita yang berada di sini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau melewati taman syurga, maka rebutlah. Hingga para sahabat bertanya, ya Rasul, di manakah taman surga tersebut? Rasul mengatakan, taman surga di dunia ini ada dua. Yang pertama adalah majalisul ilmi, yang kedua adalah hilqul zikri. Yang pertama tempat-tempat menimba ilmu pengetahuan agama, yang kedua tempat-tempat majlis zikir. Mudah-mudahan apabila selama kita Allah berikan kesempatan kita di dunia ini, kita berada di dua taman surga tersebut. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.